kita An-Namiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kita dapat berjumpa lagi dalam pengajian virtual Mutiara Haromen yang selalu kita adakan tiap hari Selasa jam 9 pagi di kantor PT An-Namiro Travelindo. Terima kasih rekan-rekan yang selalu berkenan untuk mengikuti pengajian pada pagi hari ini, selalu memberikan manfaat kepada kita semua. Selamat datang kepada Jaifana Nurul Laili, selamat datang Ustazah, yang selalu memberikan ilmunya dan menceritakan isi kandungan ayat surah Al-Baqarah yang kemarin kita bahas, surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 78. Selanjutnya kita akan membahas pada ayat 78 sampai 79. Kepada Ustazah saya persilahkan. Terima kasih waktunya Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan rekan saya Mbak Usim yang selalu mendampingi, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan keistiqomahan di tiap hari Selasa pukul 9 pagi. Alhamdulillah, rahmat dan kenikmatan sehat masih tetap diberikan kepada kita dalam rangka memberikan tafsir dari kitab dari surat Al-Baqarah yang kita rujuk dari tafsir Jalalain Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan tak lupa kita selalu berdoa semoga kita adalah kaum atau umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zamannya, di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Mari kita bacakan dahulu surat Al-Baqarah ayat 78 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim
wailul lahum mimma yaksibun. Shadaqallahul azim. Inilah tadi lafaz atau kalimat dari surat Al-Baqarah ayat 78 dengan ayat 79. Masih dengan ayat-ayat sebelumnya atau kisah atau tafsir dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 78 ini menjelaskan tentang segolongan orang, segolongan kaum dari kaum Bani Israel atau kaum Yahudi ya. Wa minhum dijelaskan pada ayat ini, wa minhum, dan diantara mereka, yakni diantara orang-orang Yahudi itu adalah ada satu kelompok yang disebut ummiyun. Ummiyun ini di dalam kitab Al-Quran dijelaskan yakni orang yang buta huruf atau segolongan orang yang buta huruf. Namun dalam tafsir Al-Quran ada beberapa penafsiran dari kalimat ummiyun. Nanti kita bahas satu persatu. Atau orang-orang awam, selain orang-orang buta huruf, atau orang-orang awam. Maksudnya orang awam ini orang yang tidak mengetahui dan tidak mau ikhtiar berusaha untuk mengetahui sesuatu. Dalam hal ini dijelaskan la ya'lamunal kitab, tidak mengetahui Alkitab. Alkitab yang dimaksud pada zaman itu adalah kitab Taurat. Jadi kitabnya Nabi Musa ya. Illa, kecuali amaniya, mereka hanya berangan-angan atau mencari-cari kebohongan belaka. Berangan-angan dari kisah-kisah sebelumnya yang dikisahkan oleh para pemimpin mereka atau rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, atau kalau saat ini bisa kita lihat di kalangan kita ini ada yang paling pinter ya secara akademik itu biasanya profesor ya, orang yang pernah memberikan penelitian atau ilmu pengetahuan yang paling tinggi ya. Jadi saat itu disebut pimpinan atau rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta mereka, atau kalau masa sekarang profesornya. Kebohongan belaka yang diambil dari kisah-kisah para pemimpinnya. Mereka karena tidak mengetahui atau buta huruf, tidak mengetahui dan tidak ingin mengetahui isi kandungan Taurat, mereka hanya mempercayai apa yang dikatakan para pemimpinnya. Jadi hanya percaya saja dan menunggu apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini segolongan orang yang disebut ummi. Maka dari itu kita ini sering dihimbau di dalam masyarakat atau pada masa yang sangat terkecil sendiri ya, ini anak usia dini itu kita harus segera mencari ilmu. Untuk apa ilmu itu? Mencari pengetahuan untuk apa? Untuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya ilmu itu tidak hanya untuk di dunia saja, tetapi bekal kita di akhirat nanti. Sehingga kita tidak hanya mempercayai apa kata orang, ya. Kita harus tahu apa yang baik menurut kita, menurut ilmu ya, menurut ajaran agama Allah, dan apa yang buruk menurut ajaran Allah. Kalau kita hanya menerima dari orang itu tidak tentu mereka melihat dari sisi Allah, tapi mereka kadangkala dari sisi akal mereka sendiri. Nah, ini akan kita kupas ya. Wa inhum, dan tiadalah hum, kembali kepada mereka, yakni orang-orang ummiyun, dalam menentang kenabian Muhammad dan soal-soal lainnya untuk yang dibuat-buat. Nah, berarti wa inhum ini kembali kepada pemimpin mereka, pemimpin dari ummiyun. Mereka ini kisah-kisahnya atau mengada-ngadanya yang diceritakan kepada ummiyun tadi adalah memutarbalikkan fakta yang ada di Taurat. Illa yadunnun, kecuali hanyalah menduga-duga belaka, yakni dugaan atas yang tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Sedikit kita kupas ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Al-Quran dijelaskan bahwa segala sesuatu yang sudah diberikan petunjuk untuk kita ketahui itu adalah sesuatu dari Allah, ya. Namun yang dari orang lain atau dari pemikiran orang lain belum tentu itu dari Allah. Kita harus percaya bahwa Al-Quran ini memang benar-benar petunjuk untuk kita. Yang dimaksud dengan ummiyun ini ada 3 penafsiran, ya. Yang pertama, ummiyun itu kalau diceritakan atau ditafsirkan dalam bahasa Arab, diartikan dalam bahasa Arab adalah orang yang buta huruf, orang yang tidak bisa membaca dan orang yang tidak bisa menulis. Mereka tidak mengetahui apa-apa dan mereka tidak ikhtiar untuk berusaha mencari ilmu untuk mengetahui apa yang harus mereka ketahui. Ini yang dimaksud ummiyun. Model pertama istilahnya, ya. Terjemahan model pertama ummiyun itu orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kata ummiyun juga bisa berarti itu adalah orang awam. Jadi kalau di masyarakat kita ini, di zaman sekarang, orang awam, antara orang awam dengan orang yang pandai atau cendekiawan, ya, istilahnya ilmuwan, atau di kalangan akademik yang tertinggi itu doktor, profesor, itu kira-kira banyak yang mana antara orang biasa dengan orang yang doktor, profesor menurut Mbak Osin ini? Pasti kan banyak masyarakat yang biasa, ya. Nah, ini termasuk yang dimaksud terjemahan kedua, ya. Ummiyun ini maksudnya orang yang biasa, orang awam, ya. Jadi mereka bukan berarti mereka tidak bisa baca tulis. Hanya saja mereka tidak bisa mengupas secara terperinci isi kandungan kitab, khususnya kalau sekarang kitab Al-Quran, ya. Namun di zaman dahulu yang diceritakan pada ayat ini adalah kitab Taurat atau kitabnya Nabi Musa, dan pada kaum Yahudi atau kaum Bani Israel. Jadi saat itu lebih banyak orang ummiyun atau umatnya Nabi Musa lebih banyak daripada orang-orang yang dianggap pemimpin atau cendekiawan. Itu maksudnya terjemahan kedua. Yang pertama tadi memang tidak bisa baca dan tulis dan tidak ada usaha untuk membaca dan menulis kitab Taurat, ya. Yang kedua yakni orang awam atau orang masyarakat semuanya, kecuali mereka yang disebut dengan rahib-rahib, pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin mereka, atau yang disebut juga dengan tokoh-tokoh mereka. Jadi tokoh mereka bukan berarti juga orang yang ilmunya banyak, ada juga orang saudagar kaya yang dimaksud dengan tokoh, ya, seperti itu. Bermacam-macam memang, ya. Di golongan di terjemahan kedua ini, untuk dia memang tidak memahami isi kandungan Alkitab, ya, saat itu secara terperinci dalam arti bahwa ini itu yang dimaksud ini dan seperti itu. Jadi butuh difahamkan kembali atau butuh penjelasan kembali, dan sedangkan penjelasan itu diberikan oleh tokoh-tokoh mereka. Jadi banyak sekali. Tiga tafsiran dari ummiyun ini atau terjemahan dari ummiyun ini adalah ummi. Ummi itu ibu, ya, artinya. Jadi yang dimaksud ummi itu setiap bayi yang dilahirkan dari kandungan seorang ibu. Jadi bayi yang baru lahir itu disebut dengan ummiyun juga. Bayi kecil itu dinaskan, maksudnya memang difitrahkan tidak bisa mengetahui apa-apa, kecuali nanti setelah ada pengetahuan dari orang tuanya, ya, khususnya ibu, ya. Jadi kalau sudah beberapa hari atau sudah beberapa bulan ini kan sudah mulai ada pembelajaran dari ibu, ya, madrasatul ula istilahnya, ya, al-ummi madrasatul ula. Ibu ini adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi yang dimaksud ummiyun yang ketiga ini adalah orang atau bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, dan bayi ini jelas tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa yang membantu persalinannya,
apalagi dia mengetahui isi kandungan Taurat. Seperti itu. Jadi ummiyun yang ketiga seperti itu ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'an, yang artinya, dan Allah mengeluarkan manusia itu dari rahim seorang ibu dalam kondisi yang tidak mengetahui apapun. Nah ini dijelaskan tadi ya, memang Allah akhrajakum min butuni ummahatikum, dia tidak mengetahui apa-apa, dan baru nanti setelah ada pengetahuan dari ibunya, baru dia mengetahui sesuatu tadi. Jadi terjemahan ummiyun ini ada beberapa makna ya, 3 makna tadi yang sudah kami jelaskan. Ada tafsiran lain ini dari para ulama ya. Ummiyun di dalam kitab ini, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kalau disandarkan pada orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel, ummiyun ini seakan-akan menjelek-jelekkan Bani Israel. Jadi Bani Israel tidak semuanya orang pandai ternyata ya. Jadi dianggapnya ummiyun, orang yang buta huruf. Kalaupun dia pandai, itu tadi dia berani membelokkan isi kandungan Alkitab atau kitab Taurat. Maka olok-olokannya istilahnya itu Bani Israel itu sebagai orang-orang yang ummiyun. Tapi dalam kalimat lain, ummiyun ini kalau disandarkan pada Nabi Muhammad itu juga disebut ummiyun. Berarti Nabi Muhammad itu menjaga kemurnian isi kandungan Al-Quran. Apa buktinya kalau Nabi Muhammad itu ummiyun? Pada penerimaan wahyu pertama yang diterimakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, bacalah. Nabi Muhammad diulangi beberapa kali tidak bisa mengucapkan Iqra. Setelah diucapkan beberapa kali, baru Nabi Muhammad bisa mengucapkan kembali. Dan ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu ummiyun, buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi ketidakbisaan beliau itu berarti beliau itu menyampaikan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalaupun Nabi Muhammad ini sudah pernah membaca dan sudah pernah menulis, pasti yang dia tulis pasti akan berbelok sedikit. Ya, itu kan buktinya ya. Dan ini tidak terjadi pada Nabi Muhammad karena ummiyun, karena dia buta huruf, belum pernah membaca dan belum pernah menulis. Sehingga apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tetap murni sebagai isi kandungan Al-Quran. Dan ini sudah dijelaskan, dinasihkan dalam Al-Quran, bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu memang terjaga dari awal turunnya kepada Nabi Muhammad sampai di akhir zaman. Yani inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu sudah dijaga sampai akhir nanti. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, seperti ayat-ayat sebelumnya tadi, dan ayat yang berikutnya itu adalah peringatan bagi kita, bagi kaum sebelumnya atau kaum-kaum yang akan datang. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai peringatan dan akan dijaga oleh Allah. Ini sudah ada di dalam Al-Quran, akan dijaga kemurniannya oleh Allah sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Seperti itu ayat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi kemurnian isi Al-Quran itu dibuktikan karena ummiyunnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum menerima wahyu dari yang pertama itu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Setelah menerima wahyu itu baru disampaikan kepada kaumnya atau saudara terdekatnya waktu itu atau istrinya ya, Siti Khadijah.
Seperti itu. Jadi ummiyun ini memiliki makna yang beragam macam-macam ya. Kita lanjutkan. Pada Bani Israil ini tadi ummiyun sebagai sesuatu yang menghinakan ya. Namun kepada Nabi Muhammad adalah untuk memuliakan, terutama memuliakan kitab Al-Quran. Selanjutnya kita bedah kalimat berikutnya, yakni kalimat amaniyah, yakni yang berarti angan-angan atau kebohongan belaka. Amaniyah yang dimaksud di sini adalah Bani Israil dari kaum yang ummiyun tadi. Ini kan hanya menerima ajakan atau ajaran dari pemimpin rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta mereka yang disampaikan lewat kisah-kisah. Kisah-kisah ini diantaranya yakni memberitahu kepada orang-orang ummiyun tadi atau orang awam bahwa sebenarnya kamu ini adalah keturunan dari para nabi. Di pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa kaum Bani Israil atau orang-orang Yahudi ini adalah keturunan dari Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Yakub memiliki 2 orang anak yang menjadi nabi ya, dari 12 putranya. Di bawahnya Nabi Musa dan Nabi Ishak itu banyak nabi-nabi juga yang menjadi keturunan Nabi Yakub sampai menjadi orang-orang Bani Israil ini. Jadi dikisahkan oleh para pemimpinnya bahwa kamu ini Bani Israil adalah keturunan dari Nabi dan kamu sudah bisa dipastikan akan masuk surga. Berbekal kisah itu tadi, dia merasa dengan kesombongannya, keangkuhannya tadi bahwa dia itu orang-orang yang pandai, orang-orang yang keturunan dari bangsawan istilahnya, atau keturunan dari para nabi. Dikiranya dalam pemikiran mereka orang-orang awam, berbekal keturunan dia akan bisa masuk surga, seperti itu. Sehingga dia tidak akan berbelok pada satu ajaran lain karena sudah dicuci otak lah istilahnya ya, oleh para pemimpin, oleh para rahib-rahibnya dan oleh para pendeta-pendetanya, seperti itu. Dikisahkan yang kedua atau diartikan yang kedua bahwa amaniyah ini adalah sebuah dusta atau kebohongan yang mereka buat dari kalangan mereka sendiri, disampaikan kepada mereka yang kurang mampu untuk mengetahui isi kandungan Alkitab. Jadi dari yang pandai disampaikan kepada orang-orang yang kurang pandai, seperti itu. Sehingga mereka menganggapnya itu tadi mereka tetap menjadi bangsa yang mulia atau bangsa yang dari keturunan para nabi. Illa yadhunnun wa inhum illa yadhunnun, dan tidak adalah mereka yakni orang yang menentang kenabian Nabi Muhammad dan soal-soal lainnya yang mereka buat-buat ya, menentang ajaran Nabi Muhammad dan dibuat-buat. Illa yadhunnun, kecuali hanyalah menduga-duga belaka atau mencari-cari kebohongan-kebohongan yang disampaikan kepada orang ummiyun. Itu tadi tafsir ayat dari surat Al-Baqarah ayat 78. Kita lanjutkan pada ayat 79. Di sini ada kalimat fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul lil ladzina atau fawailul, maka celakalah atau siksa yang paling berat lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Artinya membuat-buat menurut kemauan mereka. Siapa tadi di ayat 78? Siapa yang menulis dan membuat, yang menulis dengan tangannya dan membuat atas pemikiran mereka sendiri, yakni orang atau para ilmuwan, para cendekia, para pemimpin dari bangsa Yahudi atau Bani Israil.
Thumma yakuluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Thumma yakuluna hadza min indillah. Lalu mereka berkata kepada masyarakat umum semuanya bahwa ini adalah dari Tuhan kita atau Allah. Hadza min indillah. Setelah menulis dengan tangannya tadi, dia berkata, "Tsumma yaquluna hadza min indillah." Bahwa ini yang saya bawa ini adalah tulisan dari sisi Allah atau dari Tuhan kita. Yashtaru bihi tsamanan qalila. Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit berupa harta dunia. Maksudnya yang sedikit berupa harta dunia maksudnya seperti apa? Maksudnya yakni dia itu yang sudah diberikan kepada mereka berupa kenikmatan dunia tadi tidak cukup dengan itu. Dia mencari keuntungan lain dengan cara menulis kitab sendiri, ya, membelokkan kitab Injil, Taurat, ya, dibelokkan dengan arahan dan akal pikiran mereka sendiri untuk mengambil keuntungan meskipun sedikit. Nah, padahal dia ini sudah mendapatkan kenikmatan dunia dari Allah tanpa syukur, tanpa menikmati apa yang sudah diberikan, mereka mencari keuntungan lagi karena sifat-sifatnya mereka yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, tidak mau bersyukur, tidak mau mentaati apa yang sudah diperintahkan Allah, dan tidak mau mentaati apa yang menjadi ajaran kitab Taurat, sehingga dia membelokkan kitab Taurat agar mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan yang dimaksud ini adalah keuntungan harta benda, keuntungan duniawi, ya. Walaupun dia mengatakan sedikit, ini belum tentu dia mendapatkan juga sedikit. Nah, karena keuntungannya kan lebih kalau dihadapkan kepada masyarakat banyak, kalau dia mendapatkan kemuliaan, berarti keuntungannya lebih besar. Nah, tapi dia tetap mengatakan ini dari Tuhanmu, agar dia mendapatkan keuntungan yang sedikit, kata mereka, ya. Ini yang kalimat yang kurang baik. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka siksaan beratlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Ini banyak ancaman ini dari Allah, ya, untuk orang-orang yang membelokkan isi kandungan dari kitab suci. Wawailul lahum mimma yaksibun. Dan siksaan beratlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ancaman demi ancaman pada ayat 79, yang ancaman ini disampaikan kepada orang-orang, tidak hanya pada Bani Israel saja. Kalau seandainya saat ini terjadi seperti itu, pasti ancaman ini atau doa ini akan disampaikan juga pada mereka. Jadi tidak hanya untuk Bani Israil saja. Kenapa fawailul itu disampaikan di awal ayat? Karena sebenarnya ini adalah hujatan. Ojo sampai terjadi seperti itu. Namun karena sudah terjadi, jadi fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Jangan sampai terjadi membelokkan kitab, isi kandungan kitab suci dengan ancaman yang pertama. Pada kalimat yang pertama, fawailul lilladzina, itu saking Allah itu geramnya melihat mereka, ya. Meletakkan fawailul di kalimat yang pertama itu, ini ada beberapa makna juga. Kalau kita pernah mendengar kisah neraka Uwel. Neraka Uwel itu adalah neraka, dasar neraka, apa itu? Tempat neraka yang paling dalam dari neraka, yakni Wel. Nah, fawailul, kenapa pakai kalimat fawailul? Itu salah satunya adalah memperlihatkan bahwa orang yang menulis sendiri kitab Taurat atau membelokkan isi kandungan kitab Taurat ini akan diletakkan pada tempat yang paling dalam di neraka, yakni neraka Wel. Paling dasar. Iya, paling dasar.
Bahkan diceritakan pada suatu kisah antara neraka yang paling atas sampai lembah Uwel tadi itu. Lembah itu berarti paling bawah ya. Kalau yang atas itu namanya gunung, yang paling menjulang itu gunung. Kalau Uwel itu kalau lembah itu yang paling bawah. Kalau dikisahkan dari atas neraka sampai Uwel itu jauhnya itu, kalau kita berjalan atau dijatuhkan itu ya, sejauh 40 musim. Nah ya, pas 40 musim, satu tahunnya ada 2 musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Jadi berapa tahun itu? 20 tahun. Itu jauhnya, saking dasarnya. Itu gambaran ya, bahwa neraka Uwel itu sangat dalam sekali, paling dalam ukuran neraka. Jadi tadi karena disebut lembah Uwel, lembah itu ya, dasar dari lembah itu dasar dari bumi, tapi yang paling bawah. Kalau yang paling atas itu namanya gunung atau pegunungan ya. Nah, lembah itu yang paling bawah itu tadi. Jadi lembah Uwel di neraka itu adalah lembah yang paling dalam di kedalaman neraka, yang dikisahkan kalau perjalanan dari neraka yang paling atas ke bawah itu 40 musim, dan 1 tahun itu ada 2 musim kalau di Indonesia ya. Namun kalau di negara lain ada beberapa musim ya, karena kita hidupnya di Indonesia, gambarannya itu seperti itu. Jadi ancaman Allah yang paling berat ini yang diberikan kepada orang-orang yang membelokkan atau menulis sendiri isi kandungan Alkitab. Sebelumnya, di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi atau rahib-rahib, pemimpin-pemimpin dari Yahudi, dari Bani Israel itu mereka membaca dan memahami salah satu dari ciri-ciri yang diberikan, yang dituliskan atau yang difirmankan Allah dalam kitab Taurat, yakni ciri-ciri akan datangnya Nabi Muhammad. Apa saja ciri-cirinya? Ini contoh saja ya. Ciri-ciri yang ditulis dalam kitab Taurat itu adalah Nabi Muhammad itu di antara matanya ini, di antara kelopak matanya itu berwarna hitam. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, beliau ini tidak tinggi dan tidak pendek, biasa saja. Beliau ini memiliki rambut ikal. Nah, ini salah satu cirinya yang diceritakan dalam kitab Taurat. Namun mereka membelokkan dengan sifat-sifat lain, dengan kalimat-kalimat lain. Contoh, Nabi Muhammad ini mata biru ya, atau memiliki rambut yang lurus, dia tinggi semampai, seperti itu. Jadi itu salah satu yang dibelokkan. Ada hukum-hukum lain yang dibelokkan oleh Bani Israel. Salah satunya adalah hukum rajam, karena di dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam yang difirmankan oleh Allah, namun mereka mengubahnya atau mengurangi hukuman itu lebih ringan lagi. Ini menjadi tafsiran surat Al-Baqarah ayat 79. Begitu hinanya, begitu beratnya ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menuliskan, membelokkan, menambahkan atau mengurangi isi kandungan kitab suci. Yang dimaksud kitab suci pada masa itu adalah kitab suci Taurat ya, kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa. Sedangkan itu gambaran bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Jika memang di antara kita ada yang menuliskan kembali isi kandungan Al-Quran, walaupun sudah dinaskan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, namun ada oknum-oknum lain ini yang sudah berusaha untuk menuliskan kembali makna dari isi kandungan Al-Quran. Bisakah? Karena Allah sudah menjanjikan itu akan dijaga kemurniannya. Dengan apa menjaganya? Banyak sekali di antara kita dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam kehidupan kita, di lingkungan kita ini, yakni banyak sekali para hafidh-hafidhah. Kalau mereka benar-benar hafal isi Al-Quran,
sedikit saja yang berbeda pada kalimat Al-Quran, mereka akan mengetahui. Apalagi dituliskan, pasti akan dibantah. Nah, seperti itu ya. Nah, bantahan ini juga berlaku ketika Nabi Muhammad dianggap tidak ummiyun atau tidak buta huruf, sedangkan dia menerima kemurnian isi Al-Quran dan disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ini kalau memang dia tidak ummiyun akan menjadi bantahan bagi orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad saja bisa menulis atau menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Kenapa kita tidak seperti itu? Ya, karena Nabi Muhammad ummiyun, dari orang yang buta huruf, maka dia bisa menjaga apa yang dia dengar, apa yang dia tuliskan, atau apa yang dia dengar dan dia sampaikan dari malaikat Jibril, maka dia bisa menjaga itu karena dia tidak terpengaruh atau tidak pernah mengetahui apapun sebelumnya. Ya, seperti itu kisah dari Nabi Muhammad yang dianggap ummiyun tadi. Itu menjadikan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini para pemirsa, mungkin ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan seperti sebelum-sebelumnya, disampaikan di kolom komentar pada medsos yang ada ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Osip apa saja yang hari ini kita di-sharekan di mana saja. Sekilas sedikit mungkin maklumat dari ayat surat Al-Baqarah ayat 78 sampai 79 tentang golongan yang disebut ummiyun ada bermacam-macam. Iya. Tidak hanya buta huruf. Juga dari ancaman kepada kaum Bani Israel yang mengubah isi kitab dari kitab Taurat. Mungkin ada beberapa ancaman yang sungguh luar biasa dari Allah. Semoga kita tidak mengikuti jejak ya. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa disampaikan IG-nya Anamira itu apa, Facebooknya, terus YouTube. Mungkin teman-teman bisa, para pemirsa yang di rumah atau para jamaah PT Anamira Travelindo yang mengikuti pada pagi hari ini ingin mengulang isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 78 dan 79, paling tidak mengetahui kisahnya, mereka bisa melihat di apa itu. Untuk media sosial PT Anamira Travelindo bisa melalui Instagram di @Namiro, juga di Facebook Namiro Umroh, dan di YouTube Anamira Travelindo. Yang belum bisa mengikuti pengajian pagi hari ini bisa mengulang kembali, memutar kembali video yang telat tidak bisa mengikuti. Tidak hanya bisa dilihat secara langsung ya, mungkin sambil tiduran, paling tidak mengetahui kisah di balik kisah surat Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Pak Usim, sepertinya kurang 20 hari lagi kita menjelang bulan Ramadan. Para pemirsa tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebugaran tubuh kita dengan meminum air putih, yakni air putih Jauharah water ya, yang akan mendapatkan berkah atau apa ini, karomah yang sudah ada ya, karena doa-doa para santri Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah setiap hari, dan jadi menyalurkan energi positif ini ya, minuman ini ya, Jauharah water. Tetap menjaga kesehatan karena walaupun sudah divaksin, saya sudah divaksin ini yang tahap pertama, tahap kedua masih 2 hari lagi ya. Meski sudah divaksin, banyak cerita bahwa mereka tetap bisa positif COVID. Nah, ini juga harus menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Bukan berarti setelah divaksin terus kita sombong, nggak akan mungkin terjadi nanti positif COVID ya. Ternyata banyak yang sudah divaksin baik 1-2 kali atau di tahap 1, tahap 2, ini tetap masih bisa terkena COVID-19 atau positif COVID kalau tidak menjaga kesehatan. Hari ini karena kita ngobrol ini ya, berceramah, tidak menggunakan masker ya. Insya Allah setelah ini kita langsung menggunakan masker ya. Ada sholawat atau pujian ini ya, biasanya disampaikan oleh santri-santri di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah ketika
sebelum melaksanakan sholat fardu. Mari kita ikuti bersama. Mbak Mosim kalau bisa bunyi juga. Li khamsatun utufi biha harwal wabail hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatima. Dua kali lagi. Li khamsatun utufi biha harwal wabail hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun utufi biha harwal wabail hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatima. Dari saya dan Mbak Usim mewakili kru yang hari ini bertugas, mohon maaf dan mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari pesantren, hadir jauh Haro Water untuk menemani setiap aktivitas kami.